Halo Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin U yang duhdai jelita. Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Widayang yang telah tayang pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang hanya hidup berdua dengan adiknya. Mereka harus bertahan hidup di lingkungan para gangster. Pada akhirnya dia pun harus menjadi kurir Nahraos untuk bisa bertahan hidup. Tanpa basa-basi, mending stay tune ya, sambil hamblem. Ini dia alurnya. Intro. Berlatar belakang di sebuah kota Amerika, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Lucas. I can ride my bike to the White House and make it in 20 minutes. I always dream to be the next Derek Jeter or Cabrera. Dari geng jalanan, pembunuhan, prostitusi, hingga peredaran Nahraos. Selain itu, Lucas juga adalah kurir Nahraos. Dia bekerja untuk sebuah gangster yang bernama Coronado Locos, salah satu geng yang ternama dan dihormati di kota itu. Lucas tahu betul bagaimana sistem peredaran Nahraos di lingkungannya, mulai dari kelas teri hingga kelas kakap. 10,000 gang members in over 40 states. Even though they're locked up in El Salvador, they call shots on every click from New York to LA. The drug boys answer to the collectors. Scene berpindah pada seorang pria yang bernama Jester. Bisa dibilang, Jester ini adalah orang kepercayaan dari Big Boss-nya. Lucas juga mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menemui Big Boss mereka kecuali melalui Jester. Yang mana Big Boss mereka itu bernama Rincon. Dan bisa dibilang juga kalau Rincon orang yang paling ditakuti di kota itu. I am a Jew. Karena Rincon terkenal cukup kejam, dia pun langsung menghabisi orang itu tanpa rasa ampun. Satanás, aquí te traigo esta alma. Di sisi lain, seperti biasanya, Lucas menjalankan tugasnya sebagai kurir Nahraos. Dia berkeliling dengan sepedanya mengantarkan pesanan kepada para pelanggan. Sampai dia bertemu dengan seorang pelanggan yang bernama Daniel. Daniel ini bukanlah seorang pecandu. Karena Daniel adalah seorang mantan tentara yang mengalami sebuah kecelakaan perang saat di Afghanistan. Sementara itu, Lucas melanjutkan tugasnya. Prince of the street. Nah, but soon to be king though, right? Yo, Lucas, you need any help with your collection? ¿Qué pasa, loco? Gonna get jumped in. Give me a call. Bam! Whoa, whoa, shit! Yo, Lucas, I'm gangster! Lucas, I'm sorry. Lucas juga menagih hutang seorang pria tua yang memiliki toko buah dan mengatakan kalau saat ini dia sedang tidak memiliki uang dan meminta kepada Lucas untuk meminta beberapa hari lagi untuk melunasinya. This better be the last time, okay? It's okay, Lucas. Misi selanjutnya saat Lucas mengirim sebuah paket, tak sengaja bertemu dengan adiknya yang bernama Miguel. What? Yeah, I'm in a drug I just started today. Dan dia mengatakan kalau ia ingin menjadi kurir seperti Lucas. Anyone? Fuck school, dude! I'm getting in with the king! Marahlah si Lucas kepada adiknya dan kembali menyeret adiknya ke sekolah. Sementara itu saat Daniel membeli sarapan, seketika ia teringat pada masa lalunya yang sangat mengganggu pikirannya. Sehingga membuat antrian pembeli menjadi panjang. Come on, Chavala, get moving. No pills here, white boy. Yeah, keep moving, chavala! Hey, fucking junk. Dan menyiram Daniel dengan becos. Walaupun Daniel terlihat kesal, ia pun mencoba untuk tidak terpancing emosinya.
Setelah kejadian itu, Daniel pun pergi. Lucas kembali ke rumah Rincon untuk menyetor uang hasil penjualan dan penagihan hutang. Lucas disambut oleh keluarga Rincon yang juga sedang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan Gabriela, adik yang sangat Rincon sayangi. Lucas. Di sana, Rincon sudah menganggap Lucas sebagai keluarganya sendiri. Brenda! Hey Brenda, bring in the soup! Sampai Lucas pun diberikan setelan jas untuk ikut serta di acara pernikahan adiknya. Tapi tiba-tiba Rincon pun berubah menjadi kesal karena Lucas yang tidak bisa menagih hutang kepada si pria tua pemilik toko buah. After 3 fucking times, I hit your fucking body. Rincon pun mengatakan kalau sifat Lucas itu seperti kakaknya yang berhati lembut. Jadi Rincon masih bisa memaafkannya. Lucas pun mendapatkan tugas baru dari Rincon, yaitu untuk mengantarkan 2 paket yang diantarkan ke sebuah pom bensin. Karena nanti di sana sudah ada orang yang menunggu dan menerima paket itu. Lucas. This ain't no ordinary drop up. Kemudian tak lama Jester datang, yang merasa kesal dengan Rincon karena seharusnya dialah yang lebih pantas untuk mengantarkan paket itu. I want you to keep an eye on him. He's meeting our friend from El Salvador. You're sending him across the track? Rincon mengatakan kalau di luar sana ada FBI yang sedang mengintai mereka. Dengan alasan keamanan, jadi Rincon menyuruh Lucas untuk mengantarkan paket itu agar FBI tidak mencurigai mereka. Saat Lucas pergi mengantarkan paket itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar. Yo, Lucas! I'm busy, Domingo. Too busy for the jumping? Yang mana adiknya itu sedang diospek agar mendapatkan pengakuan dari semua anggota geng. Lucas yang melihat kejadian itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hey, no. Well, go on. But then bring his ass back to his corner. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi. Lucas yang seharusnya pergi mengantarkan paket, malah pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata. Lucas sama sekali tidak sadar. Saat membuka tasnya, ada satu paket yang terjatuh di bawah tempat tidurnya. Ketika Lucas hendak pergi, datanglah Jester dan teman-temannya yang mengatakan kepada Lucas tidak ada di lokasi pengantaran paket. Rincon said to take your brother. Huh, smartass? Just you dumbass. Dumbass. Dan Jester mengajak Lucas untuk mengadukan hal itu kepada Rincon. Sementara itu di rumah Rincon terlihat bahagia ketika melihat adiknya yang terlihat cantik pada hari pernikahannya. Dan Rincon pun masih mencurigai adanya sebuah mobil FBI di luar rumahnya. Kembali ke Lucas. Di sana Jester sangat kesal pada Lucas karena Jester merasa sudah dibohongi dan dipermalukannya. Hingga Jester mengancam untuk membunuh adiknya Lucas. I don't mind wasting your kid, brother. Merasa tersudutkan, Lucas pun meminta pertolongan kepada pria tua penjual buah yang kebetulan sedang melintas. Lalu pria tua itu menghalau Jester dengan mobilnya. Sehingga saat itulah Lucas dan adiknya berhasil untuk kabur. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai Lucas pun tak sengaja bertemu dengan Daniel yang sedang di dalam mobilnya. Daniel pun akhirnya membantu dan membawa Lucas beserta Miguel kabur. Right. No, they're right. Tapi tentu saja anak buah Jester mengejar mereka. Saat di dalam mobil, Lucas tidak sadar lagi saat paket yang dia bawa dalam tasnya itu terjatuh di dalam mobil. On your left.
akhirnya mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah dinding dan menghantam geng yang mengejar mereka. Seketika Daniel teringat masa lalunya. Dan dari kecelakaan itu pun kaki Miguel terjepit di dalam mobil. Untungnya mereka bisa keluar dan bersembunyi di dalam sebuah toko. Don't touch it! Don't touch it, dude! You're making it worse! Daniel mengobati kaki Miguel. Dan di sana Lucas bercerita kalau dulu kakaknya adalah seorang marinir. Tapi sayangnya, kakaknya itu tewas dalam perang di Afghanistan. Sementara itu, Jester melaporkan kepada Rincon hal yang dialaminya. Dan Rincon mengerahkan anggotanya untuk mencari dan menangkap Lucas, Guel, dan Daniel hidup-hidup. The brick, you fell in the car. What? The brick, it's our only chance. Di sisi lain, Lucas pun baru menyadari bahwa paket yang dia bawa tidak ada di dalam tasnya. Dan dia pun kembali mencari paket itu di dalam mobil. Sampai akhirnya ia merasa kalau paket yang satu lagi sepertinya ketinggalan di rumahnya. Kembali ke kediaman Rincon, ia kedatangan seorang tamu bernama Spider. Spider sendiri adalah seorang yang menunggu paket dari Lucas. Karena Spider terlalu lama menunggu dan paket pun tak kunjung datang, akhirnya dia mendatangi Rincon. Dan Spider pun menginginkan uang itu segera. Di sisi lain, untuk mencari paket satunya lagi, akhirnya Lucas masuk ke rumahnya secara diam-diam. Dan dia di sana bertemu dengan temannya dan meminta pertolongan pada temannya untuk menjaganya agar tidak ada orang lain yang datang. Setelah menemukan paket satunya, akhirnya Lucas pergi kembali. Tapi ternyata Lucas telah dijebak oleh teman-temannya sendiri. Jester bertanya soal paket satunya lagi. Dengan tegas Lucas mengatakan kalau paket yang satunya itu sudah terbakar hangus. Daniel yang sudah terlibat di dalam masalah, akhirnya anggota gangster mencari tahu keberadaan Daniel. Dan yang membuat Daniel shock saat melihat temannya yang sudah terluka karena dipukuli oleh anak buah Rincon. So they were looking here. They tore this place apart. Kejadian itu pun membuat Daniel tidak terima dan ingin membalaskan dendamnya. You're going after them, aren't you? Why don't you just call the cops or something? Why do you have... Sedangkan Jester membawa Lucas dan Miguel kembali ke rumah Rincon. Di sana terlihat Jester sedang menakut-nakuti Lucas kalau Rincon akan menghabisi mereka berdua. Saat pesta sedang berjalan, terlihat Spider sedang melirik saudara Rincon yang duhdai jelita. Dan ia pun mengikutinya sampai ke dapur. Tak banyak bicara, Rincon pun menghabisinya hingga Spider tewas. Setelah kejadian itu, Rincon pun menemui Lucas dan di sana dia mengungkapkan betapa kecewanya Rincon kepada Lucas yang telah merusak hari pernikahan adiknya. Setelah itu di luar rumah Rincon, Daniel pun datang dan menodongkan pistol kepada anggota Rincon. Dan terjadilah saling tembak-menembak. Polisi yang sedang menyamar di sana ikut serta dalam kejadian itu. Seketika tamu pun berhamburan kalang kabut semua. Pada akhirnya Gabriela pun terkena tembakan di perutnya.
Di saat itulah Daniel mencari kesempatan untuk menyelamatkan dan berhasil kabur membawa Lucas dan adiknya. Mereka berlari menuju kereta api. Tanpa disadari, Jester pun mengikutinya. Dengan rasa kesal, Jester ingin menembak Lucas dan adiknya. Tapi tak lama Rincon pun datang dan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Lucas. Karena apa yang Lucas perbuat membuat hari bahagia Rincon pun berantakan. Look at me! And now Gabriela, she's dead? Jester yang merasa tidak terima atas tindakan Rincon itu, Oh, fuck you, man. What you gonna do, huh? Jester. akhirnya Jester menembak Rincon hingga tewas. Jester pun meminta paket itu kepada Daniel. Tapi ternyata paket yang Daniel berikan itu kosong dan membuat Jester kesal. Lalu Jester melayangkan senjata ke arah Daniel. Belum sempat ia menarik pelatuk senjatanya itu, dan Lucas pergi dengan Miguel menaiki kereta. Yang mana itu adalah paket uang milik Rincon yang mereka bawa tadi. Dan ternyata uang itu sengaja dimasukkan oleh Daniel ke dalam jaket Miguel. Karena itu Lucas terlihat sangat bahagia. Setidaknya mereka punya uang yang cukup banyak untuk menjalani hidup mereka berdua. Tamat. Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.